Allah kita yang luar biasa, puji nama Tuhan. Kita kembali bersyukur kita boleh berada di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan yang di rumah-rumah. Mari persiapkan hati roh jiwa kita untuk memuji Tuhan. Masih dalam situasi pandemi, namun kita tetap semangat untuk memuliakan Tuhan. Amin. Karena kita mempunyai Allah yang besar, kita mau muliakan Dia. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan pujikan satu pujian. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Haleluya. Hanya Dia yang layak kita agungkan, yang memelihara kehidupan kita dengan luar biasa. Hari bertambah hari, semakin bertambah-tambah kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya.
pada saat ini Tuhan, kami percaya pasukan malaikat-Mu bersama-sama kami meninggikan, memuliakan Engkau. Engkau tahu Tuhan, jemaat merindu untuk memuji, memuliakan Engkau ya Bapa. Urapi kami Tuhan, curahkan Tuhan urapan-Mu, sehingga yang lemah Engkau kuatkan, yang letih disebut beban berat Engkau akan melegakan Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan. Tapi kami ingin meninggikan Engkau, memuliakan Engkau sebagai rasa syukur kami atas kebaikan-Mu. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami mau katakan Engkau sungguh baik, Engkau memelihara kami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau senantiasa ada bagi kami Tuhan. Engkau menopang, Engkau membangun kehidupan kami Tuhan, Engkau membangkitkan kehidupan kami Tuhan, sehingga roh kami boleh menyala-nyala di dalam mengikut Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh merasakan suasana surga turun di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap meninggikan, memuliakan Engkau. Semua yang diberkati Tuhan, baik di gereja maupun di rumah, mari kita mau katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk kembali. Kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan dengan sukacita. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh memuji, memuliakan Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Kita pujikan Dia dengan sukacita. Haleluya.
kita percaya kuasanya boleh dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Amin. Yang letih lesu berbeban berat Tuhan sudah kuatkan, hiburkan. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan suara Tuhan. Biarlah kita duduk diam di dalam kaki Tuhan, di bawah kaki Tuhan, dan kita mau katakan bahwa Dia sanggup. Yesus Tuhan, mulialah namamu. Kita pujikan pujian ini. Kehidupan saya dan saudara, apapun beban saudara pada saat ini, letakkan di bawah kaki Tuhan. Jangan bawa lagi, letakkan semuanya di bawah kaki Tuhan. Dia sanggup, Tuhan sanggup membuat perkara-perkara yang besar. Kita pujikan pujian ini dengan iman percaya kita bahwa Allah kita sanggup. Haleluya. Yesus Tuhan, dalam namamu. Sekarang sampai selama-lamanya.
di dalam surga. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Kalau sebentar kami akan memberitakan sabda urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Di mana ada Roh Tuhan, di situ ada kelepasan, kebebasan. Di mana kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Di mana kami boleh mendengar firman Tuhan. Lebih dari itu kami masuk dalam sakramen Ekaristi, perjamuan suci, agar hidup ini mempunyai hubungan langsung dengan Tuhan, memperingati kematian Tuhan. Itulah yang Tuhan perintahkan kepada kami. Urapi hamba-Mu dengan kuasa mujizat Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam. Kita bersyukur pada Tuhan. Di tengah-tengah maraknya pandemi, kita bisa memperbaiki gereja dengan baik. Ada saudara-saudara kita yang berkorban untuk internet, untuk semen dan tenaga tukang. Kalau warna gereja ini mungkin warna biru. Kemarin tukang tanya warna apa? Biru langit ya. Orang bertanya sama saya, warna biru artinya apa Pak? Biasanya sih dalam ilmu pengetahuan yang saya baca, biru itu romantis. Dalam rumah tangga harus ada romantis, sejahtera, senyum, simpul, supaya rumah tangga itu ada dinamika dan rumah tangga itu berbahagia sampai selama-lamanya. Amin, saudara sekalian. Jadi dalam kehidupan kita, agar senantiasa mempunyai rasa kasih di dalam kehidupan sesama umat. Ya. Orang tanya lagi, warna merah apa? Alkitab katakan darah Kristus, pengorbanan. Tapi dunia katakan warna merah adalah cinta yang membara. Ya biarlah kita cinta ini membara pada Kristus agar nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Semua warna saya pelajari sesuai dengan buku yang saya baca. Dan kita baca ayat yang sering kali kita dengar, agar ayat ini menjadi pegangan di tengah-tengah pandemi ini, supaya hidup kita tidak salah jalan. Ya, kita baca Mazmur 90 ayat 12. Saudara sudah hafal semua? Mazmur 90 ayat 12. Ayat ini, Mazmur 90 ayat 12. Setiap hari saya selalu membaca Mazmur 90, apalagi ayat 12. Mengapa saya baca Mazmur 90? Sebab ini ditulis oleh Musa. Ada satu pengakuan iman bahwa Tuhan tempat perlindungan. Amin. Pengakuan iman kita, tempat lindungan kita adalah Tuhan sendiri. Kita boleh melakukan protokol kesehatan, itu penting. Sebab itu aturan pemerintah. Tetapi tidak kalah pentingnya keyakinan kita bahwa tempat perlindungan kita adalah Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat saudara. Amin. Kita baca di dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kalau saya renungkan ayat ini, apa maksud Tuhan di dalam gereja atau jemaat saat ini? Di mana Musa menulis Mazmur 90 ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari. Ajarlah kami berdagang, ajarlah kami berolahraga, ajarlah kami berusaha. Tetapi di sini ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian. Hari yang kita sudah lewati dan yang kita akan jalani dihitung. Mengapa harus dihitung? Tapi maksud Tuhan lain, saudara sekalian. Bukan menghitung hari-hari Senin, Selasa, Rabu, hari ini sudah mulai Maret, perjamuan suci dan lain-lain, bukan. Menyadari. Ajarlah kami menghitung hari-hari, artinya kita menyadari bahwa hidup ini singkat. Di dalam Mazmur ini jelas katakan, penulis Mazmur berusia 120 tahun. 120 tahun matanya masih bagus. Ulangan 34 bilang
masih segar, masih kuat 120 tahun. Biasa, tidak ada perubahan di dalam jasmaninya. Tetapi di dalam ayat 10 katakan hidup manusia itu 70 ke 80 sulit. Maksud manusia, maksud yang firman Tuhan ini menyadari bahwa hidup ini dalam perjalanan suatu saat akan berakhir. Hidup ini seperti uap yang kelihatan sebentar akan berakhir. Agar hidup kita ini belajar, menyadari bahwa ada kesempatan untuk hidup, mari kita gunakan hidup ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Amin. Belajar, menyadari bahwa hidup ini. Di dalam bahasa Greka Yunani, istilah waktu ada dua, kronos dan kairos. Dari kronos ada kata kronologi, yang artinya pada waktu kapal itu tenggelam, misalnya Titanic. Kenapa tenggelam itu kronologisnya kapan? Pada waktu dia menabrak gunung es, mulai tenggelam sedikit dan tenggelamnya jam berapa, tanggal berapa. Selesai, itu kronologi. Seperti peristiwa perampokan di mana terjadinya tanggal berapa, jam berapa, itu kronologi. Tapi kalau kairos, ini berjalan terus. Yang artinya waktu ini tidak bisa dirubah oleh manusia. Yang dahulu kita masih remaja, sekarang usia sudah 40, nggak bisa kembali lagi ke 30. Yang dulu usia kita 20, sekarang sudah 60, nggak bisa kembali lagi ke usia 30. Berjalan terus sampai notok, sampai berakhir hidup ini. Karena hidup ini terbatas, saudara sekalian. Sebagai orang beriman, kita jangan mengabaikan Tuhan. Kita boleh sekolah, pendidikan, akal budi. Kita dapat dari pendidikan dari sekolah di dalam Thomas Jefferson katakan kita belajar terus. Bahkan di dalam filsafat Konghucu, manusia belajar terus sampai akhirnya kita belajar terus dari mulai pendidikan, dari mulai bekerja, masih usaha, kita belajar terus, tidak habis-habisnya. Nah sekarang kita sebagai manusia beriman, kita belajar lewat sabda Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari. Artinya hidup ini, hidup yang saudara miliki, napas yang diberikan oleh Tuhan suatu saat terbatas. Pada saat jantung terhenti, disitulah hidup manusia berakhir. Kita tidak tahu kapan. Tetapi selama dalam perjalanan ini, saudara sekalian, tentunya banyak masalah, banyak kesulitan, banyak percobaan, penyakit merongrong hidup saudara. Dalam rumah tangga ada aja masalah. Tidak ada rumah tangga yang tidak punya masalah. Punya masalah, saudara sekalian. Setiap rumah tangga, setiap pribadi ada problem. Tapi apapun problem itu, biasa, Yesus luar biasa, sanggup menopang saudara. Amin. Kadang-kadang kita bimbang menghadapi masalah sekarang. 2020 mulai terjadi COVID-19. 2021 terjadi COVID-19 Delta, banyak korban. 2022 ada ganti nama Omikron, dia juga, saudara sekalian. Dia juga, COVID juga, virus juga. Menakutkan, ya betul, kita rasa takut. Itulah sebabnya kita pakai masker. Kita takut, itulah sebabnya kita jaga jarak. Kita takut, itu sebabnya kita cuci tangan. Tapi bukan ketakutan, paranoid. Bukan di mana-mana ada rasa takut. Wah, ketakutan itu menyelinap, menakut-nakuti diri saudara. Tidak. Sebab Kristus Yesus bilang kata, jangan takut. Artinya kita dikasih roh oleh Tuhan, roh kekuatan memberanikan diri yang sanggup mengatasi ketakutan. Yesus bilang, burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung Tuhan danani supaya begini. Apalagi saudara. Berharga di mata Tuhan. Yesaya 46 ayat 4 katakan, akulah dia. Sampai rambut menuruti, aku tetap dia, tetap menyertai saudara. Bahkan Tuhan menggendong hidup saudara sampai kita bersama-sama masuk di dalam kerajaan surga. Ada kalanya saudara sekalian, tidak sedikit para hamba Tuhan juga yang gugur
yang tewas, yang mati karena COVID-19. Tapi tidak membuat kita selalu berduka cita dan susah. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Paulus katakan, kalau saya hidup, saya tetap setia sama Tuhan. Kalau saya hidup bagi Kristus, kalau saya hidup, saya memuliakan Tuhan. Artinya memuliakan Tuhan bukan saja kita menerima berkat saja, kita harus jadi saudara berkat. Dan kalau saya mati, kata Paulus, suatu keuntungan dalam hidup. Saat Filipi, saat itu ditulis, saat itu dia berada dalam penjara di Roma. Dia dalam penjara di Roma. Dia buat surat kepada gereja, kepada jemaat dengan urapan Allah. Hidup bagi Tuhan, mati keuntungan. Sebab di akhir pertandingan dengan iman, kita menerima kehidupan yang kekal dan mahkota kehidupan. Jadi sebagai orang Kristen, hidup ini suatu saat, kairos ini akan berubah, akan berakhir. Tidak ada waktu yang akan kembali lagi dalam hidup saudara dari mulai remaja sampai sekarang udah tua. Kepengennya sebagai manusia saya kembali pada usia remaja, saya kembali pada usia 30 atau 40 tahun. Orang yang sudah umur 20 tahun, kalau bisa saya kembali ke umur usia 40 tahun atau 50 tahun. Dengan berbagai macam cara. Dengan kosmetik, dengan lain, dengan bedah plastik, dengan macam-macam. Supaya terlihat usia saya muda. Tapi umur tidak bisa dibohongin, waktu berjalan terus. 60 ya tetap 60. Apapun yang saudara kerjakan untuk membuat saudara kelihatan lebih muda, umur 60 nggak akan berkurang. Memang dari salon kecantikan tukang cukur, kalau kita sudah dicukur rapi, wah usianya berkurang 10 tahun. Nggak bisa. Tetap 60, 70. Apapun yang kita kerjakan supaya menjadi kuat, penampilan kita supaya seperti remaja lagi, mungkin bisa dengan berbagai macam cara, tapi tetap 60, 70. Berjalan terus, tidak bisa mundur. Seringkali ketakutan ini karena usia bertambah. Saya bertemu dengan seorang Kristen. Waktu saya di sebuah kapal, kita ibadah. Saya kalau naik kapal PL itu ada dispensasi bebas. Perjalanan dari Makassar ke Papua, Irian Barat, perjalanan dari Makassar, dari Surabaya, kemana saja, saya langsung ketemu dengan GEP. Oh ya, pendeta bebas dispensasi, makan minum semua bebas, minggu ada ibadah, iya. Seorang usia yang sudah lanjut, dalam usia 75 tahun, dia bertanya sama saya. Pada saat itu usia saya baru 24-25 tahun. Saya sudah pengalaman dari sejak kecil, saya sudah Kristen Pak Pendeta. Sekarang saya mau bertanya. Gereja semua mempunyai doktrin ajaran. Yang mana yang diselamatkan dulu? Yang mana yang selamat? Ada gereja yang pakai dasi belayar, Pentakosta. Ada gereja yang pakai jubah hitam, Protestan. Ada gereja yang pakai jubah putih. Ada gereja yang pakai kemeja putih tangan panjang, dasi aja. Ada yang pakai batik. Ada gereja yang waktunya terbatas. Semua pemerintahan bulan Alkitab. Cuma merek gereja itu berbeda. Yang mana yang selamat? Semua diselamatkan kalau mereka mempertahankan iman di dalam Yesus. Amin. Amin. Gereja tidak bisa menyelamatkan Pak. Tidak bisa. Apapun gereja Bapak, apapun organisasi Bapak, sekte atau aliran yang Bapak anu, gereja tidak bisa menyelamatkan Pak. Tidak bisa. Keselamatan yang di dalam gereja yang Bapak datangi setiap minggu ibadah hanya ada satu-satunya, di dalam nama Yesus manusia selamat. Amin. Enggak ada dua dalam nama Yesus. Ajarlah kami menghidup hari sedemikian supaya hati kami beroleh pengetahuan, kebijaksanaan langsung dari Tuhan.
punya pengetahuan atau hikmat dari Tuhan. Hikmat bersumber dari Tuhan. Pengetahuan umum bersumber dari pendidikan. Di sekolah, di mana, akal. Tapi hikmat dari Tuhan. Kalau Yusuf bisa mengetahui mimpi Raja Fir'aun, semua orang tidak bisa menjawab. Ada sapi gemuk, ada sapi kurus, nggak bisa jawab. Ahli sihir yang ada di situ tidak bisa jawab, padahal mereka ahli dalam astrologi dan pemerintahan. Tidak bisa jawab. Ada seorang juru minuman yang diselamatkan itu, ada seorang yang ahli di dalam mengartikan mimpi. Siapa? Yusuf di penjara, panggil. Yusuf ditanya, kalau mimpi itu bersumber dari Tuhan dan akal budi yang disebut hikmat bersumber dari Tuhan, Yusuf bisa jawab. Dia bisa jawab di hadapan Raja Mesir. Di Mesir akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan, berlimpah, gandum, beras, semua berlimpah. Tapi 7 tahun masa kelaparan. Sebelum masa kelaparan, Raja mesti siapkan gudang-gudang. Betul terjadi sampai Yusuf diangkat menjadi Raja Budak Mesir. Orang kedua dari Mesir. Kenapa? Karena dia punya hikmat, akal budi, pengetahuan dari Tuhan. Bagaimana saya bisa menerima hikmat dan pengetahuan dari Tuhan? Takut akan Tuhan, hormat sama Tuhan, duduk sama Tuhan, takut akan Tuhan. Ayat kunci Amsal Sulaiman adalah ayat kuncinya Amsal 1:7. Takut akan Tuhan, permulahan segala pengetahuan. Pengetahuan itu dunia bersumber dari Tuhan. Hikmat bersumber dari Tuhan. Manusia bisa membuat, saudara sekalian, meja, lemari, barang yang sudah ada, kayu yang sudah ada diolah. Tapi Tuhan menciptakan barang yang nggak ada jadi ada, ex nihilo. Yang nggak ada jadi ada. Manusia nggak ada jadi ada. Manusia nggak bisa jalan, nggak bisa melihat, nggak bisa ngomong, bisa melihat. Tuhan berikan nafas, Tuhan berikan kekuatan. Itulah Sang Pencipta. Makanya di dalam Yeremia katakan, Yeremia, kamu pergi ke tukang periuk yang bisa bikin gentong, kendi, ya semua dari tanah. Kalau di Jawa Barat yang terkenal daerah Pleret. Kalau di Jawa Tengah daerah Magelang, itu pintar-pintar orang bikin. Kamu lihat, dia bilang, waktu tanah diolah, ada satu periuk yang gagal, ada satu periuk yang adanya cacat, berantakan. Kalau kita kan barang yang udah rusak udah dibuang aja. Tapi kalau Tuhan diperbaiki sebaik mungkin, Dia sebagai penjuda, diperbaiki agar tanah ini bisa menjadi alat, bisa digunakan orang lain. Kehidupan kita juga begitu. Sering kali kita salah jalan dan rusak, tapi Tuhan perbaiki lewat sabdanya, supaya hidup saudara diberkati Tuhan. Amin. Amin. Itulah sebabnya orang yang punya hikmat, dia tidak gentar menghadapi masalah apapun. Orang yang punya hikmat. Kalau Sadrak, Mesak dan Abednego punya hikmat dari Tuhan, disuruh nyembah patung, dia tidak mau nyembah patung. Nebukadnezar bilang sebagai seorang, saya akan buang kamu ke dapur api yang dipanas 7 kali kalau kamu tidak menyembah patung. Dia pertahankan. Ada hikmat dari Tuhan. Mengapa? Yang patut disembah bukan patung, bukan manusia, hanya Allah semesta alam. Sama zaman agama Kristen berkembang, Kaisar mesti diakui sebagai Tuhan. Tidak, Yesus sebagai Tuhan. Yesus satu-satunya juru selamat. Saya rela menghadapi masalah. Saya pertahankan iman saya. Di dalam Yesus ada keselamatan. Dan saudara sekalian, Sadrak, Mesak bilang sama Abednego, saya punya Tuhan. Seandainya Tuhan tidak bisa menyelamatkan saya tetap menyembah Allah. Lempar, dilempar. Api tidak bisa menghanguskan jasmaninya, badannya. Tidak. Dilempar 3, ada 4. 1 malaikat turun.
Nggak perlu Tuhan turun, malaikat dia utus. Dan pada akhirnya ketika kemudian diangkat, tidak ada rambut yang terbakar, tidak ada kemeja atau baju yang terbakar. Selamat. Keselamatan itu terjadi kalau kita punya hikmat dari Tuhan. Pertahankan iman saudara di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Hikmat dari Tuhan. Ajarlah kami begitu hari-hari, menyadari waktu ini terbatas. Hidup saya, hidup saudara berjalan terus. Pada saat kita memasuki ulang tahun, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya. Nah, panjang umurnya, kurang setahun, kurang setahun, kurang setahun, tambah setahun, kurang setahun. Ulang tahun lagi, kurang setahun. Ulang tahun lagi, kurang setahun. Ulang tahun 20 kali, kurang 20 tahun. Lama-lama pas sampai. Itulah hidup manusia. Makanya dengan pengetahuan Alkitab yang kita baca, pertahankan Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kita boleh bersadar, kita boleh mengikuti peraturan-peraturan protokol kesehatan, tidak jadi masalah. Kita boleh minum vitamin yang menguatkan jasmani kita untuk menghadapi penyakit. Tetapi Tuhan Yesus jangan kita abaikan. Dia tetap juru selamat saudara satu-satunya. Amin. Amin. Kita baca Yesaya 7 ayat 4. Yesaya 7 ayat 4 bunyinya begini ya. Dan katakanlah kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap itu, yaitu kepanasan amarah Resim dengan Aram dan anak remaja. Nah, saudara sekalian, raja pada saat itu, Raja Hasia, ya, Raja Ahas diserang dengan saudaranya sendiri Israel. Dia Yahuda diserang dengan bangsa Asyur Syria. Ketakutan. Pada saat mereka ketakutan tidak bisa buat apa-apa, ada firman Tuhan. Teguhkanlah hatimu. Jangan takut. Mereka seperti puntung. Mereka seperti puntung. Benar saudara sekalian, kalau mereka tetap meyakini bahwa Allah menjadi penolong, kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Pada saat musuh menyerang mereka, musuh dihancurkan, dikalahkan. Kehidupan kita mau menerima pemulihan ekonomi, rumah tangga, pribadi, dan yang lain. Teguhkanlah hatimu, tetapkan hatimu, bersandar kepada Tuhan, sebab Tuhanlah penolong yang ajaib dalam hidup saudara. Amin. Dia satu-satu. Jangan bimbang meyakini Yesus sebagai Tuhan. Saudara, saya melihat di jalan ada rahasia masker. Kemarin pas hari Jumat saya mau ke Jakarta, mau beli perjamuan suci hari Jumat. Untung saya lagi pakai masker, di depan SGC banyak bener polisi. Memang bagus sudah sampai stasiun. Mau naik kereta api tanya, Bapak ada HP? HP nggak bawa. Ada surat vaksin? Ada nih Pak. Oh iya masuk. Udah vaksin berapa? 2 kali, 3 kali Pak. Ada. Boleh naik kereta. Nggak ada surat vaksin? Nggak boleh naik kereta. Oh iya. Kita ikuti. Untuk naik kereta kita bawa kartu vaksin atau HP Peduli Indonesia. Tapi untuk keselamatan kita jangan lupa. Kita tempatkan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Tempatkan Yesus sebagai Tuhan. Tempatkan Yesus sebagai Sang Pencipta. Tempatkan Yesus sebagai Mesias. Dan Tuhan pasti menolong hidup saudara. Amin. Kita sama-sama masuk dalam doa. Kita jangan nyanyian Peganglah Tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus.
dalam surga. Terima kasih Tuhan buat firman. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang sudah menyertai hamba-Mu melayani di rumah. Kalau sebentar kami akan melayani perjamuan suci, roti adalah tubuh Kristus dan air anggur adalah darah Kristus. Seberapa banyak kali kami makan dan minum, seberapa banyak kali kami peringati kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Dari bilurnya kami sudah disembuhkan. Dari bilurnya kami sudah diampuni dosa kami, sudah diselamatkan. Kami akan terima perjamuan suci ini dan kami naikkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara dengar sabda Tuhan. Pada malam perjamuan suci, di mana Tuhan Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Perbuatlah demikian. Seberapa banyak kali kamu makan dan minum, seberapa banyak kali kamu peringati kematian Tuhan Yesus sampai Tuhan datang kembali. Dan dari bilurnya kamu sudah disembuhkan. Kita makan sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat air anggur di atas tangan kanan saudara. Saudara dengar sabda Tuhan. Setelah cawan minuman itu diberikan kepada para murid, Tuhan Yesus berkata, inilah darahku. Darah yang ditumpahkan karena dosa orang banyak, jalan keampunan dosa di dalam perjanjian baru. Dari korban Yesus, saudara sudah diselamatkan. Seberapa banyak kali kita makan dan minum perjamuan suci ini, seberapa banyak kali kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa di surga.
yang percaya yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Yang dalam percobaan Tuhan sudah beri kekuatan. Yang susah Tuhan hiburkan. Hidup ini berarti bagi kemuliaan Tuhan. Kami menjadi milik Tuhan. Kiranya Tuhan jaga kami seperti biji matamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nanti saya minta saudara-saudara, suami istri jangan persembahan. Yang pertama dan kedua itu ada di bangku merah sama biru. Kita nyanyikan nyanyian begitu besar kasih Allah pada kita. Nanti saya minta saudara Bapak Yudan sama Pak Tias berikan amplop persembahan perpuluhan ini kepada jemaat. Kita nyanyi-nyanyian begitu besar kasih Allah pada kita. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Miskin dan menjadi kaya. Dia mengendahkan
dari seorang jenderal, dari prajurit menjadi jenderal dan menjadi kaisar. Napoleon Bonaparte, kaisar Prancis. Dia katakan kalau kita percaya pada Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk berikan kita kemenangan. Kita bisa gagal, tapi Tuhan tidak pernah gagal menolong saudara. Amin. Amin. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Selalu sampai dia dibuang ke pulau Elba, dia tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan. Sampai dia dibuang lagi ke pulau Sina Helena, sebelah barat Amerika, dan dia mati di sana. Tetap Tuhan satu-satunya juru selamat. Mengakui Tuhan di dalam jalan sekali hidup kita, baik susah sedang, Yesus satu-satunya juru selamatku. Amin. Kita sama-sama diri kita masuk dalam doa. Kebaktian minggu depan seperti biasa jam 8, protokol kesehatan, pakai masker. Kita nyanyikan dulu setia. Seperti Tuhan Yesus, setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang hadir pada pagi hari, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan buat penyertaan-Mu dalam ibadah pagi hari ini. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Ajarlah kami menghitung hari, mengakui keberadaan kami terbatas, dan mengakui Tuhan tidak terbatas, Maha Kuasa. Dia sanggup memulihkan kami. Dia sanggup menyembuhkan kami dari segala penyakit. Dan Dia sanggup memberkati kami. Tuhan Yesus Kristus satu-satunya juru selamat kami. Memberkati saudara kami yang sudah menjadi WL dan single. Memberkati saudara kami yang menjadi para pemain musik. Memberkati saudara kami yang sudah menjalankan kantor persembahan dan persembahan perpuluhan. Berkati saudara kami semua yang hadir dalam hidup mereka semua. Dan Tuhan memberkati saudara kami yang sudah memberikan persembahan perpuluhan, memasukkannya dalam peti perpuluhan dengan berkat yang berlipat ganda. Apapun yang kami terima bersumber dari Tuhan, kami kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau sementara kami pulang, lindungi kami sampai di rumah dengan selamat. Kami yakin Engkau ada dalam hidup kami. Saudara yang seiman, pulanglah dengan rahmat dari Bapa. Kasih anugerah sejahtera dalam Tuhan Yesus dan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya.